Halo, selamat malam semua saudara-saudara Mitra Media Timor. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel kesayangan kita. Spesial pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari fraksi NTT. Seperti Anda sudah kenal, beliau adalah Pak Alfred Baun. Sosok yang selalu konsen melihat persoalan-persoalan di NTT, dan hari ini kurang lebih sekitar 2 hari atau 3 hari beliau sudah ada di Jakarta menindaklanjuti berbagai persoalan di NTT, dan kita ingin tahu perkembangan kasus-kasus yang dibawa sampai ke Jakarta ini seperti apa. Selamat malam Pak Alfred. Ya, selamat malam. Oke, apa kabar nih? Terima kasih, kabar baik. Ini udah berapa hari di Jakarta? Nah, kalau hitung dari kemarin sekitar 2 hari. 2 hari. Sudah 2 hari. Berarti planningnya berapa hari lagi balik ini? Ya, rasanya mungkin tidak lama lagi kita balik ke Kupang, karena kegiatan yang kita fokus sudah terurai. Kita ikuti perkembangan Araksi di NTT, dan sampai dengan hari ini ada progres yang cukup bagus, termasuk dengan langkah-langkah Araksi untuk mengawal persoalan-persoalan di publik. Kemudian beberapa kasus yang kami pantau itu ternyata lumayan ada kemajuan. Nah, kita dengar beberapa hari kemarin ada jembatan lain yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, Timur Utara ya. Itu yang sekarang juga dibawa ke KPK. Entah nilainya seperti apa, nanti Pak Alfred jelaskan. Tapi kemudian bisa dijelaskan apa urgensi bisa Araksi tiba di KPK, itu yang kita perlu tahu. Silakan Pak Alfred. Baik, terima kasih. Kesempatan ini kami dari Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia di NTT, baik dari koordinator di Kabupaten Belu, di Kabupaten Melaka, di Kabupaten Timur Tengah Utara, di Kupang, kemudian di Daratan Flores, kami memang konsen betul soal masalah korupsi dan kebijakan-kebijakan publik yang sebenarnya dipandang kalau merugikan rakyat secara umum dan kemudian keuangan negara. Nah, fokus kita kemarin memang ada menjadi pertanyaan besar untuk masalah jembatan lain di Kabupaten TTU yang dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara pada tahun 2021. Oh, baru kemarin berarti? Iya, baru. Ya, tapi sebenarnya APBN itu? Dia APBD 2. Oh, kabupaten. Menggunakan dana DAU, ya. Nah, itu direncanakan berdasarkan Perda Tata Ruangnya yang kami lakukan investigasi di tingkat bawah itu. Perda Tata Ruang itu untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas di kota, di dalam kota. Sehingga Perda Tata Ruang itu mereka membuka lewat lingkar luar dengan merencanakan membangun jembatan itu dengan tipe A. Tipe A itu artinya bahwa dia bisa mampu untuk mengangkut tonase dari 10 sampai dengan 30 ton. Kendaraan berat juga masuk semua berarti ya? Ya. Pokoknya itu di perencanaan itu dia 2 kendaraan masuk satu kali, itu bisa. Ya, tapi kemudian direbutkan oleh publik. Direbutkan oleh publik bahwa jembatan itu sampai dengan tahun 2022 itu pun juga itu belum selesai. Satu. Yang kedua, publik menduga jembatan itu terjadi kekurangan volume. Jadi direbutkan melalui medsos. Materialnya berarti? Iya, direbutkan melalui medsos. Jadi kemudian kita Araksi, kami perintahkan teman-teman Araksi koordinator Araksi di TTU untuk masuk investigasi. Dan saya sendiri turun langsung di TKP dan bertemu dengan pihak pemerintah, dalam hal ini PPK, kemudian kontraktor pelaksana. Ya. Dan ternyata benar. Yang diduga oleh publik itu setelah kita investigasi itu benar. Anggaran itu direncanakan pada tahun 2021 itu dengan besaran anggaran itu 19 miliar. Lumayan. Ya, 19 miliar. Nah, dari 19 miliar itu kemudian ada PT Citra
Perusahaan lokal ya berarti? Ya, ada PT Citra Mandiri Timur ya. Ya, Citra Mandiri Timur itu yang menangkan tender itu. Dengan nilai kontrak 16,5 miliar. Jangka waktu kerjanya kira-kira? Ya, di kalendernya itu 150 hari. 150 hari. Terhitung dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan November 2021 mestinya itu sudah PHO. Pada posisi November tahun 2021 itu proyek itu baru mencapai 40, hitungan kami ya, itu baru mencapai 41% progresnya. Ya, sementara anggaran itu sudah dicairkan 87%. Jadi progresnya 41%, anggaran dicairkan itu pada posisi November itu sudah 87%. Nah, kalau kita hitung dari 100%, berhitung mundur, maka anggaran yang sisa itu sisa 13%. Nah, jika kita hitung masuk secara teknis, maka dia kalau terjadi PHO, Perpres itu mengatakan bahwa 5% anggaran itu harus tinggal. Tidak boleh dicairkan keseluruhan. Karena nanti setelah FHO, ya 1 tahun kemudian, dari 6 bulan ke 1 tahun baru bisa setelah PHO dinyatakan proyek itu tidak rusak, perbaikan sudah selesai semua, baru cairkan 5%. Nah, jika hitung itu, maka anggaran yang sisa itu sisa 7%. Ya, sisa 7% yang sementara ada, fisiknya itu baru 41. Bukannya kalau pencairan itu biasanya mengikuti progres fisik? Mesti harus ikut progres. Nah, itu dugaan pertama. Yang kita lihat bahwa terjadi penyelewengan di sini antara kontraktor dengan PPK dan PPK dengan konsultan. Di sini. Di bulan November, progres 41 cairkan ya 2021. Ya, itu cairkan anggaran 87%, kemudian di bulan Desember dilakukan adendum. Ditambahkan 50 hari. Adendum untuk perpanjangan waktu kalender. Perpanjangan waktu kalender. Itu diizinkan oleh aturan. Iya. Dari Perpres mengizinkan untuk dilakukan adendum untuk penambahan waktu. Kalender ya. Ya, penambahan waktu. Nah, pada saat penambahan waktu itu tujuan anggaran sudah cair di bulan November 87%, bisa mengcover progres tadi. Jadi adendum itu batas waktunya itu 50 hari itu tanggal 19 Februari tahun 2022. Itu adendum harus selesai. Iya, tahun sekarang ini. Iya. Bulan-bulan lalu ya. Ya, jadi waktu saya sendiri di lapangan itu PPK menjelaskan kepada saya bahwa adendum kami itu kami yakin bahwa tanggal 19 Februari itu proyek akan 100%. Ya. Nah, ternyata di tanggal 19 Februari itu progres itu baru mencapai 69. Fisik berarti. Fisik. Ya, jadi 41. Fisik 69, keuangannya? Keuangan 87%, sisa 7%. Ya, di rekening. Wow. Gitu. Nah, pada saat itu kami mendapatkan dokumen terjadi adendum, yaitu terjadi penambahan volume pekerjaan. Terjadi penambahan item. Nah, item itu kami memandang bahwa itu dilakukan oleh PPK dengan kontraktor. Secara sepihak, artinya tidak merubah perencanaan awal tadi, tetapi menambahkan item pekerjaan baru. Iya. Tapi itu di adendum ada tidak? Di adendum itu ada. Oke. Ada. Iya. Jadi ada item pekerjaan baru itu, penambahan bronjong di sayap kiri kanan dari jabatan itu dengan penambahan anggaran 1,5 miliar. Jadi yang tadi 16,5 berubah menjadi 18 miliar. 18 miliar. Nah, sudahlah, kita oke saja. Karena terjadi adendum dan diizinkan oleh aturan penambahan volume item pekerjaan yang baru, tidak masalah. Tapi ketika terjadi adendum penambahan item baru tidak merubah perencanaan awal, tetapi tipe jembatan yang tadi, tipe jembatan A tadi itu, dia berubah menjadi
tipe B. Tapi tidak muncul di adendum. Jadi ketika dia berubah menjadi tipe B yang tadi 9 meter dengan tonase 10 sampai dengan 30, Iya, oke. dia berubah menjadi tonase dari 6 naik ke 10. Oh, Jadi- berarti dugaan itu bisa masuk di... Sudah masuk satu dugaan gitu, sudah masuk satu di situ. Tadi pelanggaran administratif, oke, ini sudah jalan. Terjadi pelanggaran administratif yaitu adendum ditambahkan, kemudian anggaran dicairkan tidak sesuai progres. Tetapi sekarang dia sudah muncul di perubahan perencanaan. Dia tidak berubah, tetapi di fisik dia berubah. Dia fisik berubah Iya. dengan ada penambahan item baru itu. Penambahan item tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan. Oh, iya, Jadi iya. 9 meter dia berubah menjadi 6 meter 10 cm. Jadi terjadi kekurangan volume 2 meter 90. Yang tadi harus 2 kendaraan harus naik, Sekarang tidak. sekarang tidak bisa. Oh, Tidak bisa. Dia hanya 1 kendaraan saja. Jika kalau kendaraan besar, hanya bisa 1 kendaraan yang bisa naik. Nah, ketika dia berubah dengan seperti itu, panjang jembatan ini 124 meter, 26 meter, dengan lebar 9 meter, tetapi panjang kemudian tetap 126, tapi lebar berubah menjadi 6,10. Maka jika 2 meter 90 cm dikali dengan 126, maka terjadi kurang lebih itu ada sekitar mendekati 300. Terjadi kekurangan 300 meter persegi, meter kubik. Ya. Nah, kalau dihitung berdasarkan perencanaan itu, maka 300 meter per kubik itu dikali dengan 1 meter kubik itu ada sekitar 16 juta. 16 juta dikali dengan 300 itu, maka kita sudah dapat duga terjadi kerugian keuangan negara. itu dugaan Araksi. Perhitungan kita, Raksi. Kira-kira. Iya, iya. Kira-kira apa perhitungan Araksi itu berapa itu kerugian? Mendekati 6 miliar. Oh, Iya, besar dari juga. 18. 18 dari miliar. iya 18 itu termasuk yang tambah itu ya. Iya, Ada itu, kan 18 miliar itu. Tambah item pekerjaan lalu kemudian dia Kami hitung itu karena kemarin mereka bilang pasang bronjong. Ternyata ini di fisik setelah kita periksa itu banjir datang itu tidak temukan bronjong. Justru jembatan mulai miring ke sebelah, pecah. Yang bronjong yang harus tahan air di samping kiri sayap kiri kanan, tidak muncul bronjong di sini. Ya, setelah air sapu bersih, itu batu-batu yang bronjong tidak ada. Dan jembatan mulai Iya, artinya bronjong pecah. tidak ada. Iya, seperti itu. Itu yang kita hitung seperti itu. Perhitungan teknis, kami ada uji coba dengan orang teknis. Untuk menghitung belanja besi untuk 10 tonase sampai 30 tonase itu, maka jembatan itu dia di perhitungan teknis itu dia ada di posisi ada 13 miliar sampai 14 miliar. Tapi ternyata perhitungan teknis besi itu juga sudah mulai berkurang. Ukuran besi berkurang dan dia punya speknya mulai berubah itu, maka kita hitung itu belanja masuk itu hanya mencapai 5 miliar lebih. Oh, ngeri juga. Iya, 5 miliar lebih. Nah, itu yang kemudian kita ambil kesimpulan bahwa ini terjadi markup harga, Iya, iya. ini terjadi perubahan spek Iya, iya, iya. yang menyebabkan kerugian negara. Oke, baik Pak. Kita ingin tahu maksudnya ini untuk dia bisa di publik itu bisa tahu. Iya. Seberapa sering Pak Alfred melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan temuan-temuan Araksi. Bagaimanapun Araksi sebagai salah satu elemen rakyat yang mainkan fungsi kontrol pengawasan, apakah pernah untuk melakukan komunikasi dengan dinas terkait dengan temuan-temuan ini, dan seperti apa mereka pun respon? Kira-kira bisa ya? Yang jelas bahwa sebelum kita berangkat ke sini, saya baru mengkomunikasi dengan Pak Bupati. Wah, Pak Bupati, Ya. oke. Tapi Pak Bupati tidak respon karena mau pertemuan dengan Wakil Presiden di Labuan Bajo. Oke, ya. Komunikasi saya masuk ke Kepala Dinas PU.
Tetapi itu pun telepon tidak diangkat. Oke, iya. Kemudian komunikasi dengan kepala bidang, Bina Marga. Iya, iya. Itu yang terjadi komunikasi. Jadi Pak Anton siapa namanya? Itu yang terjadi komunikasi, tetapi penjelasan beliau itu dia tidak mau mengkomentari kekurangan volume, dia tidak mau mengkomentari. Secara teknis belum mau ya? Dia tidak mau komentari itu. Dia mengkomentari bahwa kami adendum tambah dan kami yakin awal bulan Maret ini pekerjaan sudah selesai. Dia mengkomentari itu. Secara teknis apanya tidak dijelaskan. Dia tidak mau mengkomentari itu, walaupun saya membuat pertanyaan untuk dia menjelaskan kepada kita itu. Tapi dia tidak mau jelaskan itu. Dia katakan bahwa hal-hal lain itu saya tidak mau komentari, Pak. Saya hanya fokus terhadap dia harus ada asas manfaat kepada rakyat. Iya. Sehingga adendum yang kedua ini tambah 50 hari ini, kami yakin bahwa bulan Maret pekerjaan sudah selesai. Nah, ini sekarang sebelum Maret ini bagaimana? Apakah memang sudah habis? Atau? Dia bilang awal bulan Maret harus selesai. Nah, Ya. Berarti sudah akhir bulan Maret akan selesai. Hampir selesai sudah. Hampir selesai. Jadi saya bilang oke. Tapi kenapa kita hari ini bawa ke KPK dengan Kejaksaan Agung? Benar itu. Ya, saya tidak mau respon itu karena pelanggaran administratif itu sudah berjalan. Progres pencarian keuangan negara sudah keluar daripada progres. Satu. Yang kedua, sebenarnya dari awal kesepakatan saya pada bulan Februari saya datang itu dengan PPK adalah ketika sampai dengan tanggal 19 Februari dan kontraktor tidak selesaikan, maka saya minta untuk PHK. Tapi faktanya tidak lakukan PHK. Tidak lakukan PHK dan dilakukan adendum tambah 50 hari. Dengan ketentuan denda berjalan. Nah, sesuai Perpres ini mereka kenakan denda 5% dari plafon anggaran. 18 miliar. Iya. Tapi saya tidak yakin itu karena anggaran ini sudah cair habis. Terus dia mau dikenakan denda dari mana? Iya. Kalau anggaran belum cair, itu pada saat pencairan pemerintah bisa langsung potong denda. Iya. Ini anggaran sudah cair 87%. Artinya semua habis ini. Iya, pemerintah ini sekarang dia mau potong dari mana? 5%. Iya. 50 hari yang lalu, dia mau potong 5% dari 18 miliar. Itu dapat dihitung. Dia kena berapa ratus juta. Betul. Kemudian ini dikenakan lagi. Denda di adendum yang kedua akan dikenakan 5% lagi. PPK ini dengan dinas PUPR ini yakin tidak uang itu masih ada di tangan kontraktor. Kan uang ini sudah cair semua di tangan kontraktor. Terus dia mau potong 5% ini untuk masuk dalam denda dari mana? Iya. Dugaan saya itu adalah kita dari aksi kita menduga bahwa ini terjadi spekulatif yang kemudian akan muncul korupsi. Penyelewengan keuangan negara. Dugaannya sangat kuat. Iya, sangat kuat itu. Oke, baik Pak Albert. Kita ingin tahu maksudnya sudah berapa hari di Jakarta ini. Kira-kira laporan masuk di KPK dan segala macam itu bisa diceritakan sedikit kegiatan di KPK kemarin. Kegiatan di KPK ini akan ditindaklanjuti, laporan ini. Ditindaklanjuti. Di Kejaksaan Agung kami tadi dialog. Kami dialog. Dan poin dari dialog itu di Kejaksaan Tinggi itu adalah Araksi akan dalam waktu singkat akan diperiksa ya sebagai saksi dalam laporan kasus ini. Nah, karena itu kami sudah mempersiapkan diri jika dalam waktu singkat kami dipanggil oleh Kejaksaan Agung, kami akan datang untuk memberikan keterangan terhadap laporan ini. Tapi poinnya itu adalah ya Kejaksaan Agung serius sekali. Tadi serius sekali setelah melihat ini dugaan ini. Tadi ditanya kok kenapa tidak lakukan PHK? Ya, ini sudah adendum pertama sudah jalan. Kemudian ada dugaan bahwa uang ini sudah cair keseluruhan. Kenapa tidak lakukan PHK untuk meminimalisir keuangan negara? Ya, saya menjawab bahwa ada berkembang isu di tingkat bawah bahwa ada keterlibatan oknum-oknum jaksa yang mengerjakan proyek ini. Ya. Dan di sini saya tidak mau sebutkan siapa jaksa itu. Dugaan itu ya? Ya, dugaan jaksa-jaksa itu. Walaupun kita tahu, tapi ini di Kejaksaan Agung sudah siap untuk nanti
meminta klarifikasi dari oknum-oknum jaksa yang diduga turut andil dalam proyek ini. Mencari keuntungan. Iya, turut andil dalam proyek ini. Tapi saya kira di kejaksaan juga sekarang sudah bersih-bersih juga, ya, administrasi, kemudian ya mudah-mudahan yang di NTT juga jembatan lain ini. Iya, benar-benar kalau bersih ya bersih betul ya. Ya, kita harap seperti itu karena di saat terjadi OTT terhadap oknum jaksa, Kejaksaan Tinggi di NTT, di saat itu pun juga ada dugaan bahwa ada keterlibatan jaksa dalam pekerjaan proyek jembatan lain. Sekarang KPK Kejaksaan Agung, kalau ya kita tidak tahu di daerah ya perkembangan, tapi kalau untuk Kejaksaan Agung dengan KPK, kalau kita lihat dari komitmen Ketua KPK itu sendiri, wah bagus sekali nih. Iya, ya. Nah, soalnya ini apakah di daerah itu melakukan fungsi yang benar-benar atau tidak? Tapi kalaupun potensi itu misalnya terjadi meskipun oknum kejaksaan atau apa, itu pasti itu. Yang penting dari pihak Araki sendiri harus bisa berikan keterangan, bukti dan segala macam itu. Nah, bukti tadi kita sudah lampirkan, di Kejaksaan Agung bahkan di KPK. Kita sudah lampirkan bukti. Nah, tapi tadi memang dari Kejaksaan Agung itu mengakui bahwa memang akhir-akhir ini publik sorotannya menduga jika keterlibatan oknum-oknum jaksa, mendingan memang harus di Kejaksaan Agung. Biar bisa berjalan cepat. Bisa berjalan cepat. Boleh. Karena ada link yang sekarang dibuka oleh Kejaksaan Agung itu dengan nomor yang lengkap di situ. Jika ada dugaan keterlibatan oknum-oknum jaksa yang nakal di tingkat bawah, langsung laporan masuk di jaksa. Nah, tadi kita datang ya dari jam Intel, di Kejaksaan Agung merasa, waduh ini bagus ini. Ini bagus. Sehingga menjadi prioritas. Artinya di Kejaksaan Agung respon juga bagus ya? Ya, respon baik. KPK juga dengan kewenangan KPK, Kejaksaan Agung dengan kewenangan Kejaksaan Agung ya? Ya, seperti itu. Iya. Pak Alfred, kita ingin tahu mungkin poin terakhir nanti kalau misalnya kembali ke daerah ini apa nih yang mau dibuat? Kami kembali ke daerah dan ada sambil menanti Kejaksaan Agung tadi sudah berjanji untuk nanti kami dimintai keterangan untuk sebagai saksi dan mungkin akan mempersiapkan beberapa bukti tambahan. Oh ya, kalau berarti tunggu ada informasi tinggal hadir saja begitu ya? Iya, kita menanti saja. Menanti saja. Tadi sudah kontak person apa semua sudah dikasih. Mereka akan komunikasi langsung ke kita. Baik Pak Alfred, jadi baik saudara, Pak Alfred Baun ini kita tahu bahwa beliau ini bolak-balik Jakarta dan beliau cukup konsen melihat persoalan di NTT, lebih khusus soal korupsi. Dan kita berharap bahwa semoga apa yang nanti diperjuangkan ini bisa berhasil, dan beberapa kasus juga yang kami dari Media Timur juga ikuti, ternyata progresnya juga bagus, dan berharap nanti ini juga kita mudah-mudahan lah ada hasil yang baik. Pak Alfred, closing statementnya seperti apa? Silakan. Saya berharap begini, APH itu di era kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi ini Pak Jokowi sudah pernah mengatakan bahwa jika ada APH yang nakal dan sebagainya, lepaskan biar saya sendiri gigit. Itu pernyataan itu sebenarnya tegas itu, betul. Tegas. Dan karena itu kita berharap bahwa giginya Bapak Presiden itu bukan beliau punya gigi. Tapi beliau punya gigi itu ada di KPK, beliau punya gigi itu ada di Jaksa Agung, dan beliau punya gigi itu ada di Kapolri. Jadi kita berharap bahwa apa yang kita laporkan ini kemudian ditindaklanjuti, supaya ada kesimpulan dugaan-dugaan yang diduga oleh publik itu harus ada kesimpulan dari APH, dalam hal ini jaksa, dalam hal ini polisi atau KPK. Setidaknya ada transparansi ke publik juga bahwa problem ini seperti ini loh duduk ceritanya dan kasusnya seperti ini. Biar tidak ada di publik di NTT tahu bahwa ternyata kita begini, tahu daripada simpang siur kan menaruh kecurigaan segala macam kan lebih. Penanganan kasus harus terang benderang. Kita berharap seperti itu, harus terang benderang. Tapi memang kalau untuk fisik itu Pak Alfred, kita kalau dalam pantauan kami itu juga potensi korupsinya
sangat besar. Pak Tuan coba kasih saya ada foto, ada gambar foto tentang visi proyek di sana itu. Nah, Pak, sekarang kalau misalnya nanti, tapi kira-kira ini dia perkembangannya sampai kapan ini? Kalau dalam ini visi proyek. Visi proyek ini yang sampai dengan posisi kemarin 3 hari lalu kita baru ambil foto. Ya. Oke, kita kasih tunjuk di ini. Iya. Nah, ini saudara, ini apa kondisi proyek jembatan lain ini. Jembatan lain yang Pak Alfred bawa. Ada pada posisi 60, ini baru ada di posisi 68%. 68% dengan progres anggaran hampir 100% ya? Iya, hampir 100%. Iya, aku 80 sekian ya, hampir 100% itu. Sisa, kita hitung sisa 7%, Pak. Iya, 7%. Iya, sisa 7% di dalam. Tapi itu pun ada tambahan itu, adendum dan tambah. Adendum, iya. Dari 1,5 miliar itu. Padahal dari ukuran jembatan dan lain-lain itu, justru temuan Araksi ada kekurangan volume. Iya, oke. Iya. Baik. Perubahan apa ini spek? Iya, iya. Baik, Pak Alfred. Oh ya, kita mungkin nanti ingin tindak lanjuti lagi perkembangan ini. Mungkin nanti ada dokumen atau apa bisa nanti kami dapat. Kemudian perkembangan di KPK seperti apa, Kejaksaan Agung seperti apa, sehingga kita juga mungkin kami dari media juga cross check di termasuk kami akan cross check juga di apa perusahaan ini. Iya. Tidak ada merasa bahwa kami menyudutkan pihak sebelah dan kami mengangkat pihak sebelah. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak. Ini ada di sini dan saya pikir sekarang ini terbuka kok. Ini bisa dibuka. Oh iya. Oh iya. Karena ada ini. Iya. Oh iya. Sudah. PT yang mengerjakan ini. Siap. Baik, terima kasih Pak Alfred. Sudah ada di Media Timor. Senang sekali dan baik saudara, kita sudah mewawancarai Pak Alfred Baun. Beliau sudah menyampaikan banyak problem korupsi di NTT dan kita akan ikuti seperti apa perkembangan selanjutnya, dan kami Media Timor ini konsen terhadap persoalan korupsi, sama seperti kami punya slogan bahwa harus bersih. Jadi semoga daerah NTT bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terima kasih Pak Alfred. Terima kasih. Oke.